Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni 496,8 triliun rupiah, dan rawan konflik kepentingan atau disalahgunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan dilakukannya pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini pun dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat. Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengorbankan anggaran kementerian lembaga. Isu politisasi bansos menjelang pemilu sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam situasi normal, bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial sebenarnya merupakan bantuan rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan. Sebagai program pemerintah untuk melindungi kelompok rentan, semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkyu mengatakan meski bansos telah dibagikan dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ia mencontohkan BLT El Nino pada 2023. Untuk tahun ini, Menkyu mengkaitkan BLT baru itu dengan gejolak pangan global dan pentingnya mengendalikan inflasi pangan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kebijakan automatic adjustment, pemblokiran sebagian anggaran kementerian lembaga yang tak prioritas untuk disisihkan sebagai dana cadangan untuk pembiayaan bansos ini juga bukan hal baru. Kita pernah melakukan itu di 2022 saat negara memerlukan dana untuk penanganan COVID-19. Persoalannya, seberapa urgent BLT baru ini, sehingga harus dikucurkan sekarang. Jika tujuannya mengantisipasi dampak geopolitik global, apakah tak bisa ditunda hingga setelah pemilu? Kecurigaan bansos disalahgunakan sebenarnya bisa dihindari bila cara-cara kampanye beradab diterapkan, termasuk menghindari memanfaatkan pembagian bansos untuk kampanye. Kita juga berharap masyarakat sudah cerdas.